sekarang ini ada yang request tahu juga ya. Boleh. Oke ya, kita lihat tahu. Boleh, Sekarang kalau kita lihat dari Banter Bubbles, ini Co-AI ya, ini men-trigger yang namanya AI Bit. Kita tahu ya, Grayscale Ya. itu ya membuat ya dia AI Fund-nya sendiri ya, Grayscale Decentralized AI Fund ya, dan ini salah satunya ada Bitensor juga ya, atau TAO. Holdingnya nih, Near, TAO, Story Protocol, Render, Filecoin, GRT ya. Terus dia udah turun nih bro ya, dari topnya di 2025 awal ya, sekarang ya dia AUM-nya lagi turun. Dan sekarang nih ya, TAO mencoba breakout kalau kita ngomong weekly chart dan volume, oke, masih flat. Tapi ini juga pattern yang harus kita perhatikan juga ya untuk TAO. Masih relatif bullish ya teman-teman TAO di keadaan sekarang. Yang mana kalau sekarang kita lihat semuanya merah, cuman TAO ini kayaknya OTW anomali ya. Beberapa altcoin memang bergerak anomali, tidak sesuai dengan market. Dan memang faktanya seperti itu. Tapi saya selalu lihat Bitcoin dulu nih. Kalau Bitcoin ini udah agak-agak bahaya, ya saya kurangi exposure dari altcoin. Karena ya tadi ya, seperti memilih jarum di tumpukan jerami. Kalau Bitcoin turun, kamu berharap altcoin naik tuh cuma sedikit ya. Karena kalau kita lihat ya sekarang sejam yang lalu, price action-nya gimana? Yang hijau berapa? Ya cuman 4 itu dari 4.000 yang merah. Jadi sulit mencari sesuatu yang perform ketika market dalam downtrend. Cuman tahu ya, ini teman-teman bisa perhatiin nih weekly ya, potensinya ya masih relatif bullish di weekly. BNB ini parabolik juga ya. Ini kita udah call di dalam, kita call di luar, kita call di mana-mana ya udah naik 111%. Target kita ya, kita kan ngomong ke teman-teman BNB akan ke $1.000 siklus ini, dan benar kejadian. Karena waktu kita dikocok ya segini lamanya nih ya, dari April 2024 sampai Juni 2025, banyak yang udah nggak bertahan nih ya, banyak yang udah menyerah ya, tapi akhirnya yang punya conviction ya selalu menang juga. Dan ya BNB buat run ya, kalau kita lihat sekarang daily-nya seperti apa, udah tetap juga ya overextended ya kalau kita ngomong BNB ya. Kita lihat ya chart yang lain, kita identifikasi ya sekarang. Kalau ya dikasih ya potensi retest ya sampai 1100 ya, ini mungkin bisa jadi area yang kita perhatikan ya, karena market ada potensi ya koreksi untuk altcoin, Bitcoin juga ya beberapa minggu ke depan. Kalau ini ya given ya 1100 mungkin saya juga antri ya untuk re-entry BNB ya. Dan karena pun saya juga nggak sempurna, saya beli BNB di 600, di 850 udah saya jual. Karena itu udah mendekati 1000 ya waktu itu ya. Di sinilah. Nah ini saya jual nih sekitar sini nih. Karena saya lihat ada rejection, terus saya ngomong udah cukup lah ya. Ternyata dia masih naik lebih tinggi. Ya begitulah ya namanya trading. Dan BNB 1100 I think bisa teman-teman perhatiin. Ya kalau sekarang overextended ya. Kita lihat osilatornya juga udah meninggi. Ya, daily chart. Ya I think BNB goodbye 1150 ya, 1100. Ya. Ini gua pengen lihat ton, Bro. Oke. Ton ini kan salah satu barangnya di fund 4-nya Pantera ya. Bener, ton ini memang yang mana relatif banyak orang bullish ya, karena dia di token 2049 mau rilis yang super app. Ya mereka punya ini kan, soalnya mereka udah punya 1 billion user. 1 billion user. Jadi adopsinya seharusnya kalau mereka mau jadi agak ke banking app kan katanya. Si Pavel Durov ya ngomong di podcastnya si Lex Fridman. Plus juga ya, dia itu orang yang ngehandle Web 2. Ya, ngehandle orang dengan user yang gede. Biasanya dia lebih gampang ngehandle yang di Web3. Karena Web3 ini kan adopsinya nggak pernah ya 1 billion seperti itu. Ya. Masih jauh sekali. Jadi I think Ton is a very very underrated project ya sekarang. Ya, very good buy. Tapi nggak yang kamu expect bergerak dalam waktu cepat ya Ton ini. Yes. Karena weekly chart good buy ya. Osilator menunjukkan ya potensi buy. Juga ada ya pin bar di weekly chart bullish potential formation, tapi ya balik lagi ya, it will not move faster enough I think ya. Pasti butuh bottoming chart-chart seperti ini. Yes. Tapi overall undervalued, very very undervalued. Kalau kita lihat ya, ini ada kita tanya nih ya, mereka ada yang punya request MSTR bro. Coba kita request MSTR nih. MSTR kayak udah merah ya sekarang ya harusnya ya.
ya kan? Nah, sekarang MSTR seperti apa ya? Ya ada chance dia ke 250 dulu ya, secara teknikal. Ya, 250 ini make it or break it area ya, karena kita udah melihat a very significant run dari MicroStrategy ya, dengan strategi ya Bitcoin Treasury-nya, dan saya nunggu ya dia retrace dulu ke 250 kayak baru ada potensial melakukan pembelian ya. Tapi kalau Bitcoin going lower ya, I think the support not gonna hold ya untuk MSTR, karena it lasted itu masih oke ketika nggak banyak yang niru. Cuman ketika semua orang udah niru ya mungkin alfanya bukan di MSTR lagi ya. Ya. Ngomong secara umum, resikonya udah terlalu tinggi daripada potensial upside-nya. Ya, banyak yang udah bikin ya. Jadi banyak yang alpha terus di negara-negara lain kayak Metaplanet yang mengalami pertumbuhan yang besar sekali. Yes. Ditiru. Dan kalau sekarang TradFi uangnya kayaknya hampir semuanya masih ke AI ya bro ya. Yes. Masih heavily di AI dan karena kuantum kayaknya ini ya flop ya. Ya, kuantum kayaknya flop. Jadi mereka lagi rotasi besar-besaran di AI. Jadi saham-saham kayak yang Iren ya, sama robotik ya, sama robotik. AI sama robotik sekarang. Uangnya jadi lagi di AI robotik, kripto ini kayaknya lagi kering kecuali Bitcoin gitu. Yes. TradFi sukanya Bitcoin gitu. Jadi Tom Lee kan belum dapat traction signifikan kalau lihat dari institusi yang lain. Ya. Oke, tadi sini aja nih. Ethereum tuh flow-nya kecil sekali loh dibanding Bitcoin tuh. Merah ya, lagi merah. Dua-duanya lagi merah sih, Bitcoin sama Ethereum. Tapi flow-nya tuh kecil sekali. Kita lihat dari Franklin Templeton punya Grayscale itu beda, skalanya tuh beda gitu teman-teman. Semua Tom Lee doang yang beli. Tom Lee doang kayaknya yang beli ya. Dan ini ada Solana kan, spot ETF juga ya kemarin ya. Rex Osprey nih udah keluar nih. Ini juga masih minus 4%. Jadi kayak Solana nama ini flow-nya hampir nggak ada gitu loh. Ya. Dan per value traded-nya juga nggak besar gitu. Kalau dibanding Bitcoin masih kayak 1/10 harusnya. Ya. Jauh sempat bro. 1/8 ya. Iya, jauh. Jadi memperlebar lagi. Lebar ya. Karena dominance Bitcoin juga masih di 56% dari total market ya, cap. kita ngomongin dominance dulu ya. Di dominance I think bottoming ya. Iya. Jadi kayaknya ya, kalau ada a very heavy correction, saya cuma ngebit Bitcoin dalam size ya. Yang lain ya mungkin cuman potensi day trade ya. Tapi ini Bitcoin dominance kita ngomong not a good look ya buat ya altcoin ya. Iya. Karena very risky take ya. Ini kan tren line utamanya ya. Kalau kita tarik kan dari Desember 2022 memang udah jebol trendline utamanya. Tapi kalau retest itu menunjukkan potensi kenaikan dominan sampai 9% itu. Kalau Bitcoin naik, dominance naik 9%, Bitcoinnya naik atau flat doang, itu altcoinnya udah nggak ada yang beat ya. Jadi very risky situation ya. Memang ada banyak orang yang punya tesis ya tentang altcoin season di akhir tahun ini. Cuman saya rasa kayaknya kalau lihat Bitcoin dominance-nya agak ngeri sebenarnya ya. Iya. Agak ngeri dengan potensi ya ini rip up. Kalau dia rip up, wah altcoinnya flow-nya sepi ya, cenderung turun. Ini pertanyaan yang paling banyak nih, apakah 4-year cycle itu masih sama atau enggak? Menurut gua gini ya, Bitcoin tuh korelasinya lebih tinggi sama jumlah uang yang dicetak. Karena kan kalau kita lihat dari gold, Bitcoin, Patek Philippe naik tuh Patek Philippe sama gitu. Maksudnya kenaikan itu sama karena barang-barang yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Jadi properti ya mungkin juga bakal naik bentar lagi gitu loh. Kenapa? Karena jumlah uang yang beredarnya banyak. Gua nggak merasa itu karena ini karena 4 tahun dia akan necessarily turun gitu. Karena kita secara makro nggak ngeliat bahwa sampelnya terlalu sedikit sebenarnya. Iya. Kalau for the cycle teori kan baru 3 top ya yang kita bisa identifikasi. Terus kita mikir yang keempat bakal seperti 3 sebelumnya. Jadi sampelnya terlalu dikit. Dan harusnya udah turun sekarang ya kalau kita benar-benar tarik ya. Bentar lagi sudah turun. Dan gue nggak melihat itu bisa terjadi bro, karena gini, ketika institusi yang beli harus institusi juga yang jual. Satu itu, dua jumlah uang dicetak kan nggak kemana-mana, tambah banyak terus. 3 institusi nggak ngerti 4-year cycle. Iya, 3 institusi kan gini, mereka BlackRock, mereka beli, mereka tuh sesimpel gini ya teman-teman kalau nggak paham institusi ya, mereka punya uang nih 100 misalnya, mereka alokasi 0,5 atau 1 gitu. Nah 1 ini ketika dia ada 100 lagi di depan, 1 lagi gitu, jadi dia nggak peduli gitu kayak ini kemana juga balik kiri kanan. Kecuali ada perang dunia. Kecuali perang dunia mungkin tambah dikit, malah ditambah biasanya sama dia tuh alokasinya. Karena ya so far kalau kita lihat yang paling besar-besar institusi itu belinya apa sih? S&P 500. Yes. Hampir semuanya belinya S&P 500. Gold, Bitcoin. Gold.
ETF paling besar di dunia itu apa aja? S&P 500 tuh pasti. Nasdaq. Total Stock Market Index, Nasdaq, Emerging Market Index. Itu Itu tuh masih doang. besar-besar. Iya, itu doang gitu. Ya, jadi teman-teman kalau paham flow dari uang tuh gak kemana-mana gitu. Bener. Apakah dia Bitcoin? Oh ini karena ini dia turun dia jual? Enggak, itu dia cuma 1%. Dan banyak ini ya miskonsepsi ya, orang selalu ngomong ya kayak di Twitter biasanya kalau ini BlackRock ya pegang 800.000. Itu Terus habis itu BlackRock bakal jual segini. Iya. Itu enggak, BlackRock kan sebenarnya cuman jadi tempat. Ini tempat nih teman-teman. Ini ETF itu tempat. Jadi misalnya contoh ini kan salah satunya BlackRock nih. Ya itu Bukan kliennya punya ya. dia, itu kliennya Klien. BlackRock gitu. Klien ya. Kliennya BlackRock ya beli dan jual gitu. Ya. Jadi bukan dia yang kayak Larry Fink pencet jual beli, enggak, dia tuh cuma beliin Onyx. Lu ada klien Enggak, kalau beli. Larry Fink ya punya properti sama lukisan. Iya. Kalau Larry Fink itu kayaknya nggak ada Bitcoin gitu dia pribadi mah. Iya. Pribadi dia punyanya lukisan kan, Apartemen di New York. apartemen di Manhattan, Iya. Claude Monet mungkin lukisannya, Andy Sama Warhol. mungkin Patek Philippe yang langka-langka gitu, yang cuma satu gitu kan. Atau FP Journe gitu Iya, kan. itu. Dia nggak beli Bitcoin teman-teman gitu. Rita yang beli. Iya, misalnya kayak Jamie Dimon bilang dia nggak percaya. Ya karena dia bangkirnya negara-negara gitu. Dia Iya, nggak butuh makanya. gitu. Transaksi hariannya udah Iya, triliun dolar dia transaksi harian kan dia nggak butuh gitu. Tapi kan kalau kita ini kan perintis nih. bener. Mereka kan pewaris. Mereka kan pewaris nih. Kita nih rintis nih gitu. Butuh cari barang-barang baru gitu loh. Kita kalau gua beli Nasdaq ya tinggi sih 19% sih naiknya. Cuman nggak segede Bitcoin gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Jadi gua nggak incline untuk ngebeli Nasdaq gitu. Kalau beli pun mungkin paling cuman sedikit.